Pertama-tama yang atas kita ucapkan pada malam hari ini, sudah kita menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Ta'ala pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk ke dalam hadis yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darajatin amin. Al-hadits ats-tsalits, hadis yang ketiga. Abdullah bin Amr bin As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As dan juga dari Abu Hurairah dan juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu, mereka berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celaka al-aqabi minan nar. Aqab artinya kulit bagian belakang kaki, mungkin dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh tiga sahabat. Yang pertama adalah Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum. Namun hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As dan Abu Hurairah. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu terdapat dalam Sahih Muslim, saja. Hadis ini memiliki sebab, yaitu adalah sebabnya bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu hari melihat para sahabat ketika itu berwudu, kemudian mereka tergesa-gesa dalam berwudu sehingga mereka wudunya cepat-cepat, pecah bukan caranya wudu cepat, sehingga ketika mereka berwudu terdapat bagian yang tidak sempurna dicuci, yaitu bagian tumit dari kaki di belakang dari telapak kaki. Bagian tumit tidak sempurna dicuci, jadi dicucinya tidak sempurna, sehingga terdapat tanda di belakang itu tanda bahwasanya tumitnya belum dicuci. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya apa? Tumit tersebut terdapat ancaman bahwasanya ia akan disiksa kelak di neraka dikarenakan wudunya yang tidak sempurna, itu bagian tumitnya belum dicuci, tidak terkena oleh air. Di dalam hadis ini jika kita perhatikan, perlu disoroki Allah Ta'ala pertama menyebutkan hadis tentang dia, di mana dia adalah syarat dari sahnya semua ibadah. Syarat dari sahnya ibadah. Dan ibadah yang pertama disebutkan, yaitu disebutkan dalam hadis yang kedua adalah bersuci, berwudu. Jadi berniat adalah syarat dari syarat yang wajib dilakukan oleh seseorang ketika melakukan suatu ibadah. Dan di antara bentuk dari antara ibadah juga adalah berwudu. Nah, maka perlu kita mengetahui hukum dari itu. Dari hadis yang ketiga ini mengisyaratkan bahwasanya ada anggota yang dimana itu wajib dicuci, wajib untuk dilakukan di dalam berwudu. Jika hal ini tidak dilakukan maka wudunya tidak sah, dan jika
konsekuensinya juga sholatnya tidak sah. Jadi mereka kalau hukumnya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Karena sebagaimana hadis yang kedua yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya jika seseorang berhadap kemudian dia ingin sholat di mana, tidak sah sholatnya, karena harus berwudu terlebih dahulu. Yang pertama di sini beliau menyebutkan di antara hadis ini mengisyaratkan di antara yang wajib dilakukan ketika berwudu adalah mencuci kaki. Maka kita ketahui jemaah apa saja yang wajib dalam berwudu. Pertama, ulama ada disepakati oleh ulama anggota hal-hal yang wajib dalam berwudu. Ada di mana mereka berbeda pendapat, apakah wajib atau tidak, wajib atau tidak. Ada pun yang wajib yang di mana mereka ulama sepakat bahwasanya itu adalah wajib, adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini adalah yang wajib dalam berwudu. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati ay idza aradtum qiyam lis-shalah, ay jika kalian ingin hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum. Yang pertama, cucilah, basuhlah wajah kalian. Yang pertama, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, cuci basuhlah tangan kalian ila marafiq, sampai ke siku. Yang kedua, kemudian yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, usahlah kepala kalian, wa arjulakum, kemudian cucilah basuhlah kaki kalian. Itu yang empat. Jadi empat ini wajib dilakukan dalam berwudu, dan empat ini semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat bahwasanya yang empat ini wajib dilakukan ketika berwudu. Jika salah satu dari empat ini tidak dilakukan, atau tidak sempurna mencuci kakinya, tidak sempurna mencuci tangannya, tidak sempurna mencuci wajahnya atau mukanya, maka tidak sah wudunya. Karena yang empat ini hukumnya wajib, wajib. Kemudian ada yang ulama berbeda pendapat, ini wajib atau tidak. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah mualah. Mualah itu berkesinambungan. Yang kedua adalah tertib. Jadi yang dua ini ulama berbeda pendapat atas wajib atau tidak. Namun mereka sepakat ini dianjurkan. Apakah wajib atau tidak? Mereka berbeda pendapat. Intinya kalau kita lakukan maka wudu kita sempurna. Itu mualah dan tertib. Apa itu mualah dan berkesinambungan? Insyaallah nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kita sebutkan pokoknya melalui jalur mazhab Syafi'i saja. Nanti kita merembet ke perbedaan ulama. Yang pertama, Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam mazhab Imam Syafi'i, untuk wudu itu yang pertama ada niat. Yang pertama ada niat. Ada niat. Kemudian apa dia berniat? Dia berniat ketika mencuci muka. Boleh atau tidak dia berniat sebelum itu? Boleh atau tidak dia boleh. Yang penting jaraknya dekat. Jika jaraknya jauh maka tidak sah dikatakan niat, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Apa niatnya? Niat berwudu. Wajib dapat niat bahasa Arab? Tidak wajib. Yang penting sudah niat di hati dulu, sudah cukup menjadi niat. Tidak mesti harus menggunakan bahasa Arab, dan tidak wajib dilafazkan, dan tidak wajib untuk dilafazkan niat tersebut. Yang penting di
mencuci muka atau membasuh muka. Mencuci atau membasuh, dua-duanya sama. Apa itu kata ulama al-ghusl? Mencuci muka itu tolak ukurnya adalah mengalirnya air. Jadi misal ketika kita berwudu ambil air, pas kita berwudu airnya ngalir, maka ini baru dikatakan ghusl, mencuci. Tapi kalau airnya tidak mengalir, misal kita ambil air terus kita makan, terus kita usap bagian muka ini dengan sisa basah yang ada di tangan, tapi airnya mengalir atau tidak? Tidak, maka tidak disebut sebagai ghusl, mencuci. Maka ini tidak sah. Jadi disyaratkan dalam mencuci muka bagaimana saya dan mengalir airnya. Gimana kalau mengalir bisa kita ambil langsung kita katakan biasanya ngalir sampai tetes-tetes. Ini dibaru disebut adalah ghusl, mencuci muka. Kemudian perlu kita ketahui batasan dari wajah atau muka. Karena kalau kita tidak mengetahui batasannya, bisa jadi ketika kita mencuci muka ada bagian yang dimana itu wajib ternyata tidak kena, sehingga cucian muka tidak sah. Konsekuensinya jadinya wudunya juga tidak sah. Mana saja batasan dari muka? Yang pertama kata ulama, dimana disya'ri waqsi, dari tempat tumbuh rambut. Dari tempat tumbuh rambut. Jadi dari tempat tumbuh rambut ini. Jadi dari sini kita cuci sampai min mana disya'ri waqsi ila dhahri mulai sampai ke dan sampai ke dan ini panjangnya. Adapun lebarnya min syahmatil buduni ila syahmatil budun, dari titik telinga tapi demikian ada timbul dikit ini disebut dengan titik telinga. Jadi dari sini dicuci, kemudian dari sini ini lebarnya. Jadi bisa kita cuci muka sama sini tidak sampai kena bagian sini, sah atau tidak? Umumnya tidak sah. Karena ini wajib kena dari mana? Dari tempat tumbuh rambut ini terus sampai sini, kemudian sampai mana? Dagu. Ini harus dicuci. Semuanya harus kena air ketika berwudu. Kemudian ada kaidah mengatakan la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Misalnya jemaah, bisa tidak kita mencuci pas dengan batasan yang tadi? Pas, bisa atau tidak pas? Jaga lebih, bisa jadi kurang. Ya enggak? Bisa jadi lebih cuciannya atau kurang. Maka untuk kehati-hatian dalam syariat mengatakan ada kaidah harus dilebihkan. Dan lebihnya ini hukumnya wajib agar cucian mukanya ini sempurna. Agar cucian mukanya sempurna. Jadi harus dilebihkan sedikit, dilebihkan sedikit, dilebihkan sedikit, dilebihkan sedikit. Nah, ini hukumnya bahwa wajib sebagaimana kaidah mana yang timbul wajib ini illa bihi fahuwa wajibun. Jadi yang pertama adalah mencuci muka, dan mencuci itu adalah mengalirnya air. Kemudian batasan muka adalah dari tempat tumbuh rambut sampai dagu, lebarnya dari paling cuping telinga sampai cuping ke telinga. Jadi bagian ini semua harus terkena oleh air, harus terkena oleh air. Sekarang pertanyaan, gimana hukumnya jenggot sekarang? Harus kena atau tidak air? Misalnya sudah berwudu kena dagunya, bagian jenggot bagaimana? Wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib dicuci bagian depannya saja. Misalnya kita jatuh lebat sampai ke bawah sini, jadi dicuci cuma bagian depannya saja. Kalau jenggotnya lebat. Tapi kalau jenggotnya tipis harus kena bagian mana? Bagian kulitnya. Tapi kalau jenggotnya tebal, maka tidak wajib kena bagian kulitnya, cukup bagian depannya saja sampai ke bawah. Adapun bagian belakangnya dengan di sela-sela begini, hukumnya sunnah. Hukumnya ini adalah sunnah. Kemudian rukun yang kedua adalah wa'idiyah, yaitu mencuci tangan. Jadi mencuci tangan sampai siku. Jadi wajib dicuci sampai siku dan dilebihkan sedikit wajib. Adapun dilebihkan sampai setengah sini hukumnya sunnah, disebut dengan tahjil. Adapun
dicuci tangannya sampai mana? Sampai siku dilebihkan sedikit. Dan tadi kalau untuk mencuci gimana? Mengalirnya air. Kemudian yang ketiga adalah kita mengusap kepala. Mencuci muka ini wajib-wajib saja walaupun soalnya nanti akan ada air yang dibutuhkan dari sunnahnya sampai kemudian hal-hal yang lain dulu yang sempurna terjadi di situ ya di dalam hadis yang ke-6. Insyaallah nanti akan dibahas. Kemudian yang berikutnya adalah wamsahu bi ru'usikum, mengusap kepala. Di sini ulama berbeda pendapat dalam masalah mengusap kepala. Sebelum itu, mengusap kepala itu tidak diwajibkan mengalirnya air. Misalnya kita ambil air sedikit saja terus kita letakkan kepala, sudah dikatakan untuk mengusap. Tidak harus mengalirkan air dalam mengusap kepala. Tidak harus mengalir air. Kemudian ulama berbeda pendapat mana batasan yang wajib dalam mengusap kepala. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu wajib mengusap sedikit saja dari anggota dari kepala. Walaupun satu helai rambut dalam mazhab Imam Syafi'i, misal dia dulu cuma gini kan dalam mazhab Imam Syafi'i ini yang wajib. Dalam mazhab yang lain setengahnya. Kemudian dalam mazhab yang lain harus sempurna sampai belakang. Kalau kita untuk bagian depannya saja dalam mazhab Imam Syafi'i sah, tapi dalam mazhab yang lain bilang untuk kita ini tidak sah. Kalau kita cuma mengusap bagian setengahnya doang dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang ini bilang sah, tapi mazhab yang satunya bilang untuk kita tidak sah. Tapi kalau kita usap sampai belakang, semua mazhab mengatakan tubuh kita sah. Nah, maka untuk kehati-hatian kita usap semuanya saja. Dan itu juga sunnah di dalam dua mazhab yang lain ini. Paham di zaman ini? Paham? Baik. Jadi dulu ulama yang pertama, kedua dan yang pertama dan yang kedua itu sedikit atau setengah. Dalam pendapat ulama yang ketiga mengatakan harus sampai belakang. Harus sampai belakang. Ini diusap harus sampai belakang. Dan dalam semua pendapat ulama umumnya kalau diusap sampai belakang itu yang afdal. Itu yang afdal. Jadi diusap sampai belakang. Baik. Kemudian ada permasalahan sedikit. Kita lewat sedikit dalam hal ini. Dalam masalah mengusap kepala itu diusap sampai belakang. Dan dikembalikan lagi jika rambutnya tidak terlalu panjang. Atau misalnya perempuan kan rambutnya panjang. Kalau rambutnya panjang tidak disunahkan dikembalikan lagi. Kalau perempuan sudah sampai belakang dikembalikan lagi, boleh yes. Bisa menutup panjang. Yang disebutkan oleh ulama akan disunahkan bagi orang yang rambutnya tidak terlalu panjang, jadi sampai belakang, setelah belakang dikembalikan lagi ke depan. Ketika mengusap kepala ketika berwudu. Kemudian berikutnya adalah mencuci kaki sampai mata kaki. Di antara yang wajib juga dalam wudu adalah mencuci kaki sampai mata kaki. Kemudian batasannya sampai mata kaki dan wajib dilebihkan sedikit. Jadi wajib dilebihkan sedikit, jangan pas di mata kaki, tapi dilebihkan sedikit. Ini hukumnya wajib dan sunnah dicuci sampai setengah betis. Disebut dengan tahjil sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi bahwasanya Rasulullah mengenal umatnya telah di hari kiamat dari muhajirin. Kemudian rukun-rukun yang berikutnya yang terakhir dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tartib. Apa tartib? Kalau kata orang Sasak sihur, si murid kata murid
yang dulu-dulukan, yang belakang di belakang. Ini adalah. Nah, jadi yang terakhir adalah kata hati. Jadi ini mana yang dulu-dulukan, yang diakhirkan. Jadi yang pertama jadikan pertama, yang kedua jadikan kedua, yang ketiga jadikan ketiga. Jika hukumnya tidak tertib, maka hukumnya tidak sah. Misal seseorang berwudu mulainya dari kaki, terus tangan, usap kepala, kemudian muka. Sah atau tidak hukumnya? Tidak sah, karena tidak tertib, harus tertib. Dan tertib itu hukumnya wajib dalam mazhab Imam Syafi'i dan sebagian mazhab yang lain. Jadi haruslah tertib. Dari segi paham jemaah. Jadi ini yang penting. Selain dari itu, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi yang pertama dari niat, kemudian mencuci muka, kemudian mencuci tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki, kemudian tertib. Jadi 6 ini dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya hukum wajib. Jika tidak dikerjakan salah satu dari ini, maka hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah, dan bisa jadi dia masuk ke dalam ancaman di dalam hadis ini, wailul lil aqwabi minan nar. Ancaman api neraka jika hukumnya tidak sempurna. Jika hukumnya tidak sempurna. Jadi yang 6 ini hukumnya wajib. Selain dari yang 6, hukumnya sunnah di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi isyarat dalam kitab Umdatul Ahkam ini pertama disebutkan tentang niat, setelah itu mengisyaratkan ibadah muharram, bersuci, berwudu. Kemudian setelah itu menyebutkan di antara rukun dari berwudu yaitu mencuci kaki. Setelah itu akan menyebutkan sunnah dalam berwudu. Sebutkan beberapa sunnah dalam berwudu. Kemudian nanti beliau akan menyebutkan wudu sempurna dari yang sunnahnya, rukun dari beberapa sunnah yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, insyaallah kita baca ya pada pertemuan berikutnya. Baik, hadis berikutnya. Qala al-hadis rawi, hadis yang keempat. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum hadis yang keempat. Ayo sini. Bagaimana kalau dia botak atau bongar bahasa deh? Gimana cara, misalnya sampai sini, misal bongarnya itu, apakah wajib dibasuh bongar sampai sini gitu? Ketika membasuh Jadi pertanyaan, bagaimana kalau apa bahasanya bongar? Kalau bahasanya yang lain mungkin bilang solong. Ya solong. Jadi itu kurangnya dari sini. Bagaimana? Apakah wajibnya juga dia mencuci muka dari sini mulainya? Jadi ulama menjelaskan film secara jadi diambil hukum yang secara umum. Misalnya seseorang ternyata hukum rambutnya dari sini agak punya dulu. Apakah dia wajib cuci dari sini? Kata ulama tidak. Kira-kira berarti diambil hukum secara orang. Secara umum kalau itu nanti rambutnya dari jidatnya di sini. Jadi dia cucinya dari sini. Tidak wajib dia cuci dari sini. Tidak. Jadi dia mulainya dari sini. Walaupun dia kekurangannya dari sini. Paham? Satu lagi sini. Saya pernah nonton tutorial berwudu di Masjidin Nabawi kan. Karena Zam-Zam jauh katanya kan, atau tempat duduk jauh. Jadi dibawalah air itu pakai semprot gitu. Semprot baru dibasuh mukanya misal. Semprot terus tangannya. Ya yang begitu gimana sih itu? Apakah daruratnya itu membatalkan yang harus mengalir tadi itu? Itu kan harus tadi mengalir ya. Berarti tidak sah itu. Allah masalah ini apakah mengalir itu wajib dari segi masalah atau tidak, ini belum cek masalah ini. Tapi lebih asal kita mengambil hati-hatian. Yang kedua lagi. Kita lanjut. Tidak ada kita lanjut. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala al-haditsu ar-rabi'. Hadits yang keempat. An Abi Hurairah
ma'an. Jika seseorang hendak berwudu, maka hendaknya ketika dia berwudu dia fi ma'an. Dia masukkan air ke dalam hidungnya. Tsumma liyastantir wa man istajmara falyutir. Kemudian hendaknya dia istinthar mengeluarkan air dari hidung. Ada namanya istinsyaq, ada namanya istinthar. Istinthar dengan istinsyaq di mana memasukkan air ke dalam hidung. Ini hukumnya sunnah. Kemudian mengeluarkannya disebut dengan istinthar. Hukumnya apa? Juga sunnah. Jadi ketika berwudu dianjurkan gimana? Cuci tangan, telapak tangan 3 kali, kemudian mengambil air dengan satu telapak tangan, setengahnya dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dikumpulkan. Kemudian setengahnya lagi masukkan ke dalam hidung. Kemudian ketika mengeluarkannya sambil menggunakan tangan, begini bagaimana tabir ini? Jadi dipegang setengah airnya masukkan ke dalam mulut, kemudian setengahnya masukkan ke dalam hidung dihirup, kemudian ketika dikeluarkan dipegang dengan tangan kiri, diambilnya misalnya. Ini disebut dengan istinsyaq dan istinthar. Nyirup airnya disebut dengan istinsyaq, mengeluarkan yang disebut dengan istinthar. Ini hukumnya sunnah. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan barang siapa yang istijmar. Dalam syariat kita ada namanya istinja. Istinja itu apa? Cebok, berbisuk. Apa bahasa? Berbisuk. Ketika seseorang misalnya cebok, ada 2 pilihan. Dia boleh cebok menggunakan air, boleh cebok juga menggunakan batu. Boleh menggunakan air, boleh menggunakan batu. Sebagian ulama mengatakan lebih afdal dikumpulkan air sama pakai batu. Tapi jika tidak ada air, maka boleh dia menggunakan batu. Dan di antara syarat seseorang bercebok menggunakan batu adalah itu fardhu witir. Hendaknya dia witir. Jadi wajib dia witir 3 kali sedikit. Jadi misalnya dia kencing, kemudian tidak ada air, maka boleh dia bersuci cebok menggunakan batu. Dan hendaknya batu tersebut 3. Jadi misalnya sudah dipakai, yang lain sudah dipakai, yang lain harus witir paling sedikit 3, wajib witir. Jika lebih, jika kurang dari itu maka tidak boleh. Misalnya ada yang mengatakan, Ustaz, ketika saya cebok pakai batu ternyata cukup sekali itu sudah bersih dia. Apakah di sini dia boleh menggunakan 1 batu? Tidak boleh, harus 3 batu. Kemudian sebagian ulama mengatakan juga boleh menggunakan 1 batu jika batu tersebut besar dan memiliki lebih dari 3 sisi. Yang memiliki 3 sisi. Misalnya bagian sampingnya dipakai untuk bersuci, sampingnya lagi, kemudian sampingnya satu sisi yang lain. Ini juga sebagian ulama mengatakan kok boleh. Di zaman kita itu insya Allah ini jarang dipakai. Praktekkan air sekarang alhamdulillah. Tapi mungkin ketika orang sedang hujan atau di padang pasir tidak ada air, maka kamu dia mengetahui hukum ini. Kemudian wa idza staqama min naumihi falyaghsila yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalatha. Kemudian kata Rasulullah, idza staqama ahadukum, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur min naumihi, dari tidurnya, falyaghsila yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalatha. Wajib baginya mencuci tangannya 3 kali sebelum dia masukkan ke dalam bejana, ke dalam cekokan. Jadi sebelum dia masukkan tangannya, hendaknya dicuci dulu 3 kali. Dan dalam permasalahan ini juga ulama berbeda pendapat.
Dalam melihat dianjurkan kita setelah bangun dari tidur, jika ingin berwudu jangan langsung dicelupkan tangannya ke dalam ember. Tapi bagaimana caranya? Cuci dulu tangannya di luar ember tiga kali. Ini kalau dia berwudu langsung dari ember. Tapi kalau pakai keran silakan langsung aja. Silakan langsung saja. Di antara sebabnya sebagian ulama mengatakan bisa jadi disebutkan dalam hadis ini fa'inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena ketika dia tidur seseorang tidak tahu ini tangannya sudah kemana. Bisa jadi tangannya menyentuh sesuatu yang terdapat najis sehingga di tangannya ini ada najis. Dan jika dia berwudu langsung mencelupkan tangannya ke dalam ember, bisa jadi menyebabkan air tersebut tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Imma karena sebabnya air ini hilang kesuciannya, hilang sebab dia bisa mensucikan, atau sebagian ulama mengatakan menyebabkan air ini menjadi najis jika terdapat najis di tangannya. Dan ini ulama berbeda pendapat. Di sini perlu kita bacakan sedikit penjelasannya. Ulama mengatakan sebelumnya air asal dari air itu suci bisa digunakan untuk bersuci. Diistilahkan oleh ulama mengatakan tahur. Apa istilahnya? Tahur. Jadi kalau dikatakan air ini tahur, apa artinya? Airnya suci dan bisa digunakan untuk berwudu. Airnya suci bisa digunakan untuk berwudu atau wajib disebut dengan air tahur. Dan jika airnya ini suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci disebut dengan tahir. Airnya apa? Tahir. Dan yang menyebabkan air ini tahur menjadi tahir, air yang suci bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian terjadi sesuatu pada air ini. Contohnya bagaimana? Misalnya terdapat air di cetokan, jadi digayung. Kemudian digayung ini ternyata kebetulan lagi kopi dijual. Kemudian dia lagi kopi begini sebelum dia wudu. Kemudian air kopinya ini jatuh ke dalam gayungnya, sehingga air yang tadi itu bening menjadi hitam karena apa? Tercampur air kopi. Sekarang airnya ini suci atau tidak? Suci. Bisa tidak digunakan untuk bersuci? Boleh atau tidak digunakan untuk berwudu? Tidak boleh. Jadi jika terdapat air berubah warnanya, berubah baunya, atau berubah rasanya dikarenakan tercampur oleh sesuatu yang lain, maka air ini dihukumi tahir. Apa tahir? Suci, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Suci tidak bisa digunakan untuk berwudu. Paham ini? Nah, maka tidak boleh kita berwudu atau beristinja menggunakan air extra jos. Bisa ada air yang adanya air kristal seperti ember. Boleh atau tidak kita gunakan berwudu? Air kenyaman bisa. Nah, misalnya air kenyaman tercampur sama air kenyaman, misalnya air kelapa, sehingga airnya ini berubah rasanya menjadi air rasa kelapa. Boleh atau tidak digunakan untuk berwudu? Tidak boleh, karena sifatnya berubah dari tahur menjadi tahir. Apa yang tadi suci tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sampai di sini paham ya? Kemudian sesuatu air ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci jika jatuh padanya atau tercampur oleh sesuatu yang najis. Oleh sesuatu yang najis. Sebelum itu kita mandi air menjadi sedikit dan banyak. Kata ulama, air sedikit dan banyak. Jika suatu air sedikit, misalnya airnya satu gayung, kemudian jatuh padanya najis, jatuh pada air yang sedikit satu gayung misalnya, najis, maka air ini berubah menjadi najis, najis. Dan ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Air sedikit jatuh padanya najis langsung dihukumi najis. Tapi dalam pendapat mazhab yang lain harus dilihat berubah tidak warnanya, berubah tidak baunya,
Jika berubah salah satu sifatnya menjadi sifat najis tersebut, maka airnya dihukumi najis. Dihukumi bagaimana najis air tersebut. Jika terjatuh padanya najis kemudian berubah sifat airnya, maka dikatakan airnya di sini apa? Najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Namun jemaah, misalnya berubah sesuatu karena sesuatu yang najis tetapi tidak masuk ke dalam air tersebut. Contohnya bagaimana? Itu bisa terjadi misalnya ada air, kemudian ada bangkai di samping air tersebut, bejana tersebut. Ini biasanya sering di bak mandi atau di sumur. Biasanya kalau ada bangkai di dekat dari sumur tersebut, ikut bau airnya ini menjadi bau bangkai. Apakah air di sini dihukumi najis atau tidak, jemaah? Tidak, karena dia berubahnya tidak langsung terkena oleh najis kan tersebut. Sampai di sini paham nih? Sampai di sini paham? Baik. Kemudian ada beberapa permasalahan yang dimana air ini berubah sifatnya, tetapi masih boleh digunakan untuk bersuci, masih boleh digunakan untuk berwudu. Yang pertama adalah jika air tersebut berubah dikarenakan bukti, maka terlalu lama tidak digunakan. Misalnya ada air tertahan di ember dan sudah berminggu-minggu ini air sudah tidak kita pakai untuk berwudu. Biasanya airnya dari mana warna baunya? Berubah baunya. Kata ulama di sini hal ini tidak berpengaruh, tetap masih boleh digunakan untuk berwudu. Kemudian air yang berubah baunya dikarenakan tempat ngalirnya. Biasanya ini kalau pipanya menggunakan besi, pas kita buka keran, bau airnya seperti bau keran besi. Dalam hal ini kata ulama masih boleh digunakan untuk bersuci. Paham ini? Baik. Kemudian juga dikarenakan rumput yang ada di sekitaran bejananya, misalnya di danau atau di bak mandinya, sehingga warnanya agak kehijau-hijauan sedikit. Di sini juga para ulama masih boleh digunakan untuk bersuci. Sampai sini paham ya, jemaah? Paham? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Anu Sidi, tai cicak apa najis atau tidak tai cicak itu? Kalau dia masuk ke ember, gimana cara pas kita buang semuanya? Pertama, apa hukum tai cicak? Nah itu. Pertama itu kemudian baru dari masalah. Dijelaskan oleh ulama di sini semua. Pertama, hukum kotoran hewan. Dalam hadis di sini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan semua kotoran itu hukumnya najis. Semua kotoran, baik dari manusia, hewan dan lain-lain, semuanya hukumnya najis. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan semua kotoran hukumnya najis kecuali kotoran hewan yang boleh yang halal dagingnya dimakan. Contohnya ayam, boleh tidak kita makan ayam? Boleh. Boleh. Maka kotorannya menurut sebagian ulama tidak dihukumi najis. Cicak boleh tidak kita makan? Boleh. Gimana? Maka di sini bagaimana hukum kotorannya kita hukumi apa? Najis. Hukum kotorannya najis. Dan jika dia masuk ke dalam ember atau bak mandi dan bak mandi kemudian berubah sifat airnya, jika baunya seperti bau kotoran cicak, maka di sini dihukumi airnya menjadi najis. Tetapi kalau tidak cukup kita makan najisnya, kita buang kotorannya sudah cukup. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada ketat sedikit. Kalau airnya sedikit jatuh najis langsung najis. Jatuh najis langsung najis. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Di dalam mazhab yang lain ada luas sedikit. Jika berubah sifat airnya,
berubah warnanya mungkin atau berubah baunya, maka baru dihukumi airnya itu najis. Kalau tidak berubah maka tidak dihukumi najis. Ini masih boleh digunakan. Misalnya kata-kata ini kita kalau kita memahami dekat, tapi sudah kita itu kita bekerja dari jauh sebelumnya itu ayat 21 sudah tahu sekurang juga ayat mutlak tapi sudah dipahami sudah apakah itu bisa kita ikutin kan? Jika bisa kita ikut kata-kata yang mustakmal di sana kan itu hamanuka ikutan Boleh atau tidak kita mengamalkan pendapat tersebut? Nah, hukumnya boleh. Hukumnya boleh karena tidaklah ulama mengucapkan suatu pendapat dan hal tersebut pendapat tidak menjadi manusia. Dan ini ada dari ini ada dari dalam permasalahan fikih ini. Jadi boleh atau tidak kita ambil pendapat ini hukumnya boleh. Tapi yang tidak boleh bagaimana seperti mudahnya saja kita ambil ini yang tidak boleh. Jadi kalau kita yakin dengan pendapat ini, itu dalilnya begini dan kita yakin dengan itu, maka silakan diambil pendapat tersebut tanpa mengklaim bahwasanya pendapat selain itu salah 100% tidak boleh. Karena di sini melakukan berbeda pendapat, kita lanjutkan dan sedikit. Qala al-hadits al-khamis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum fil ma'i alladhi la yajidu ma yaghtasilu minhu. Kata dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum fil ma'i alladhi la yajidu. Janganlah seseorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir. Kencing di air yang tidak mengalir. Terkenal. Di hukumnya tidak boleh. Ulama berbeda pendapat dalam masalah hukumnya, apakah dia haram atau makruh. Berbeda pendapat masalah apakah dia makruh atau haram. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Kemudian wali muslimin dan dari Imam Muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Janganlah seseorang mandi di air terkenal dan dia dalam keadaan junub. Namun ini dalam air yang sedikit. Tapi kalau airnya banyak maka tidak mengapa. Contoh di kolam renang atau di laut, seseorang ingin mengangkat junubnya dan diminum dengan langsung cemplung ke air, ke kolam renang. Apa hukumnya? Boleh. Tapi kalau orang mandi misalnya kecil, terus dia rasanya belum ke dalam, hal ini tidak boleh. Hal ini tidak boleh. Pertama sebagai dalam hadis ini la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Janganlah seseorang di antara kalian mandi di air yang terkenal dan dia dalam keadaan junub. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lagi masalah ini? Kalau sudah jelas, nanti dia ada subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Ya, Tinggal 3 menit. Ada 10 menit.